Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kita kembali di kelas Matematika Teknik 2 ya. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-5. Ini sudah hampir UTS ya ternyata ya. Sudah tinggal 2 pertemuan lagi. Nah, maka dari itu di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang menu utama dari mata kuliah ini. Nah, jadi yang kita pelajari di pekan-pekan yang sebelumnya itu masih pengantar saja ya. Nah, mulai titik ini mungkin kita akan masuk ke materi utamanya atau menu utamanya. Nah, di sini di pertemuan ke-5, saya ingin memperkenalkan kepada rekan-rekan tentang deret Fourier. Nah, jadi deret Fourier ini ditemukan oleh Joseph Fourier. Ya. Ada fotonya di sebelah kanan itu, penemunya si Joseph Fourier. Nah, Fourier ini menemukan sebuah cara yang disebut sebagai Fourier series. Nah, Fourier series ini digunakan untuk melakukan penguraian sinyal. Nah, dia bisa melakukan penguraian sinyal yang sifatnya periodis. Oke, jadi misalnya kita punya sebuah sinyal nih. Kita punya sebuah sinyal yang periodis, kemudian kita pengen merepresentasikan sinyal tersebut menggunakan sinyal-sinyal yang lainnya. Nah, tapi syaratnya sinyalnya harus periodis ya. Nah, yang dimaksud periodis adalah nilai dari sinyal tersebut itu berulang setelah dia menempuh sebuah periode. Jadi seperti sinyal sinusoidal ya. Misalkan dia seperti ini sinyalnya. Kurang lebih seperti ini ya. Dia punya periode dari titik ini ke titik ini. Katakanlah namanya T. Nah, apabila sinyalnya sudah berpindah ataupun travel sebesar T dengan jarak T, maka dia memiliki nilai yang sama. Contohnya seperti ini, dia di puncak, ya setelah periode T, dia akan kembali ke puncak. Nah, sama halnya ketika dia ada di lembah, nah, ketika dia sudah travel selama T, maka dia akan kembali ke lembahnya lagi. Nah, ini adalah sinyal periodis. Nah, kemudian penguraian sinyal tadi, itu dipecah-pecah menjadi jumlahan harmonik. Jumlahan harmonik dari sinyal lain yang berisolasi. Berosilasi ya, bukan berisolasi. Berosilasi. Nah, sinyal yang berosilasi itu contohnya adalah sinusoidal dan kosinus ya. Nah, berosilasi itu maksudnya seperti ini. Dia naik, turun, dan seterusnya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan harmonik, ini saya coba contohkan saja. Misalkan saya punya persamaan XT sama dengan 2 sin omega T ditambah sin 2 omega T ditambah lagi 7 sin 3 omega T. Nah, tadi kan di sebuah sinyal kita punya periode ya. Periode. Nah, kalau di persamaan ini, periode itu letaknya di sini rekan-rekan. Omega ini periode ya, letaknya di sini. Nah, omega ini rumusnya adalah 2pi dibagi periode. Nah, jadi si omega ini dia menyimpan informasi tentang periode dari sinyalnya. Nah, bagian yang pertama ini, dia kan cuma omega ya. Nah, dia merupakan istilahnya adalah frekuensi yang utamanya. Atau bahasa Inggrisnya itu fundamental ya. Fundamental frequency. Artinya dia yang utama. Nah, kemudian di samping-sampingnya kita kan punya 2 omega di sini. Kemudian ada 3 omega. Nah, 2 dan 3 omega di sini mereka adalah harmonik atau pengulangannya ya. Nah, jadi dia memiliki frekuensi yang berbeda, tetapi omega-nya tetap sama. Ini adalah harmonik kedua, ini adalah harmonik ketiga. Oke ya, jadi nanti kalau ada sin 4 omega T berarti dia harmonik keempat, seperti itu. Dia memiliki
fundamental frekuensi yang sama, yaitu omega, tetapi dia ditambahi seperti ini, ada 2, ada 3, ada 4, dan seterusnya. Nah, supaya lebih kebayang yang dimaksud Fourier series ini seperti apa, saya coba tunjukkan saja ya, menggunakan aplikasi Desmos. Oke, misalkan saya punya sinyal kotak seperti ini rekan-rekan. Nah, sinyal kotak ini hanya sebagian ya yang saya gambar ya, dari -4 sampai 4. Tetapi sebenarnya dia akan terus sampai tak hingga ya. Nah, tapi cuplikannya seperti ini, kita punya sinyal kotak yang titik maksimalnya adalah 1 dan minimalnya adalah -1. Dan dia sifatnya periodis ya. Dia akan berulang setelah satu periode. Nah, ini periodenya dari 0 ke 2, berarti periodenya 2 ya. Periodenya 2 detik. Nah, di sini kita akan melakukan Fourier series expansion untuk menyatakan si sinyal kotak ini menjadi sinyal sinus. Nah, jadi poinnya itu ya, kita ingin mengubah sinyal kotak ini menjadi jumlahan sinyal-sinyal sinus. Nah, di sini saya punya persamaan yang sudah saya siapkan ya. Nah, ini yang warna biru adalah grafik yang ini, yang saya gambar. Nah, misalkan kita punya sinyal sinus biasa. Seperti itu ya. Kita punya sinyal sinus yang warna merah seperti ini. Nah, kita fokus ke satu periode saja deh, biar fokus ya. Kita punya 0 sampai 2. Nah, ini kalau kita lihat, bentuk sinyal sinusnya itu kan hampir mendekati, atau ya dia agak mendekati ya dengan sinyal yang warna biru. Yang warna merah dia bentuknya hampir mendekati ataupun seolah-olah mendekati yang sinyal biru. Nah, ketika yang warna merah dia naik di puncak, dia si nilai sinyal birunya atau sinyal kotaknya nilainya 1. Kemudian ketika sinyal sinusnya di lembah atau di negatif, sinyal yang warna biru dia juga negatif. Nah, jadi kita pengen gimana caranya sinyal yang warna merah itu mirip dengan yang warna biru. Nah, itulah yang akan kita lakukan ya dengan melakukan Fourier series. Nah, misalkan nih, untuk si warna merah supaya mirip dengan yang warna biru, ini kan kita pengennya ada sedikit adjustment ya. Ada sedikit adjustment, kita pengen yang puncaknya ini, yang warna merah kita turunkan sedikit. Oke. Terus yang bagian ini, yang bagian naiknya ini, pengen kita naikkan kembali. Supaya dia mirip dengan kotak. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kita jumlahkan dengan sinyal sinus yang lainnya. Oke, misalkan saya punya sinyal sinus seperti ini. Nah, saya ubah warnanya aja biar oh, coba aja deh. Nah, saya punya sinyal sinus yang warna hijau ini persamaannya adalah 4pi sepertiga sin 3 px. Nah, ini rekan-rekan tidak perlu khawatir sama persamaannya dulu ya. Kita lihat cara kerjanya dulu saja. Nah, tadi saya belum menyebutkan ya, yang warna merah itu persamaannya adalah 4/pi sin px. Nah, sekarang kita punya dua sinyal sinus, yang warna hijau sama yang warna merah. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat, puncaknya yang warna merah itu kan berbarengan dengan lembahnya yang warna hijau. Oke ya. Yang ini minus, yang ini plus. Nah, ini kalau kita jumlahkan, maka puncaknya yang warna merah akan sedikit kegeser ke bawah. Oke ya. Kemudian yang bagian ketika naik di sini dan turun di sini, itu kebetulan bersamaan dengan puncaknya si warna hijau. Nah, maka bagian itu dia akan sedikit naik. Nah, sekarang kita gambar saja ya. Kalau kita jumlahkan Y1 dan Y2, yang warna merah dan yang warna hijau, hasilnya akan seperti ini. Y sama dengan Y1 plus Y2. Nah, ini saya hide ya. Nah, hasilnya akan seperti ini sinyal barunya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang pertama, dia lebih mendekati ya. Walaupun dia masih belum akurat atau belum mendekati sinyal kotaknya. Tetapi idenya seperti itu. Jadi kita menjumlahkan sinyal-sinyal sinus yang sifatnya itu harmoniknya. Nah,
Kalau kita balik ke yang tadi, yang warna hijau itu merupakan harmonik dari yang warna merah. Karena kalau kita lihat di sini, dia omeganya adalah ini ya. Yang ini omeganya ini, pi, yang satunya omeganya 3pi. Nah, jadi dia adalah harmoniknya. Terus kita tidak berhenti di situ rekan-rekan. Nah, kita akan terus menjumlahkan sinyal ini dengan harmonik-harmonik selanjutnya. Oke ya, di sini saya contohkan, saya tambahkan harmonik ke-5, ke-7, ke-9. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi saya jumlahkan dari harmonik ke-0 atau harmonik pertama sampai harmonik ke-9. Nah, ini kalau saya tampilkan, nah hasilnya akan seperti ini, yang grafiknya warna ungu ya. Atau saya bikin lebih kontras saja, warna oranye. Nah, ini yang warna oranye, dia lebih mirip dengan yang warna biru ya. Nah, jadi ketika kita sudah menjumlahkan sinyal-sinyal sinus tadi yang harmonik sampai beberapa angka, sampai beberapa jumlahan, maka dia bentuknya akan mirip dengan sinyal yang berwarna biru atau sinyal kotaknya. Nah, ini kalau kita teruskan sampai harmonik kesekian, itu semakin baik ya, akan semakin mendekati bentuk sinyal kotak. Nah, jadi idenya seperti itu. Kita ingin menjumlahkan sinyal-sinyal sinus yang memiliki harmonik-harmonik untuk membentuk sinyal yang kita inginkan. Oke, saya kembali lagi ke PPT ya. Nah, jadi itu adalah contoh penerapan dari Fourier series ya. Nah, kemudian di Fourier series itu ada beberapa macam rekan-rekan semuanya. Jadi ada dibagi 3 dari Fourier itu. Yang pertama trigonometric Fourier series, kemudian kompleks eksponensial, dan polar atau harmonik Fourier series. Nah, di pertemuan kali ini mungkin kita akan membahas yang trigonometrik terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lihat contoh soalnya dan cara mengerjakannya. Di pertemuan ke depan mungkin kita akan membahas yang kompleks eksponensial, dan yang polar atau harmonik mungkin kita skip saja pembahasannya. Nah, kita masuk ke trigonometric Fourier series. Nah, jadi Fourier series itu kan tersusun atas beberapa persamaan. Oke. Tadi kita sudah mempraktikannya ya, bahwa Fourier series itu jumlahan dari persamaan-persamaan. Nah, kalau di deret Fourier yang trigonometri, itu ada beberapa komponen rekan-rekan yang perlu kita ketahui. Nah, jadi sinyal XT itu bisa kita representasikan menjadi 3 jenis atau 3 komponen ya, 3 komponen. Yang pertama ada DC value atau rata-rata sinyalnya, kemudian terms cosinus atau apa ya istilahnya ya, sinyal-sinyal ataupun persamaan-persamaan yang mengandung kosinus. Oke. Kemudian yang ketiga persamaan-persamaan yang mengandung sinyal sinus. Nah, itu adalah bentuk kalimatnya ya. Tapi kalau persamaan resminya seperti ini. Nah, jadi XT itu adalah jumlahan dari A0, di mana A0 ini adalah DC value ya. Kemudian yang tengah, ini adalah cosinus term. Kita punya sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga AN dikali cos N omega 0 T. Nah, omega 0 ini tadi 2pi per T ya, per periode. Nah, N adalah ini ya. Kemudian yang sebelah kiri, kita punya persamaan-persamaan yang bersifat sinusoidal. Nah, ini mirip dengan yang kosinus, tetapi tinggal mengganti AN-nya menjadi BN, dan cos-nya menjadi sin. Nah, sekarang kita kan punya A0, punya AN, dan punya BN. Nah, ini mereka ada cara menghitungnya masing-masing. Kalau A0 rumusnya seperti ini, rekan-rekan. Jadi kita menghitung A0 dengan rumus seperti ini. 1 per T0 atau periodenya tadi, diintegralkan dengan jarak sebesar T0. Atau kita mengintegralkan dalam satu periode sinyal XT yang dimaksud. Atau sinyal XT yang ingin dicari Fourier series-nya. Kemudian AN itu rumusnya mirip ya. Kita mengalihkan atau
mengoperasikan 2 dibagi T0, kita integralkan sepanjang periode T0, Xt-nya, kemudian dikali cos N omega 0 T. Oke. Mungkin ini agak jelimet ya, tapi nanti kita akan bahas contoh soalnya seperti apa. Nah, terus yang terakhir ada Bn. Nah, Bn ini seperti An, tetapi tinggal kita ganti cos-nya menjadi sinus. Nah, mungkin kalau kita menghitung ketiganya ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama rekan-rekan. Nah, maka dari itu ada sedikit rule of thumb atau ini ya cara untuk memudahkan rekan-rekan untuk menghitung. Nah, jadi kita tidak perlu menghitung ketiga hal ini, kita bisa mengeliminasi kira-kira mana yang perlu kita hitung, mana yang tidak perlu kita hitung. Nah, di sini saya bawa lagi persamaannya di atas. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika luas XT itu simetris terhadap sumbu X, maka dia memiliki A0-nya bernilai 0. Oke. Jadi apabila grafik XT itu memiliki luas yang simetris terhadap sumbu X, maka dia nilai A0-nya adalah 0. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian, jika XT-nya adalah sinyal ganjil, maka AN-nya adalah 0. AN-nya 0 ya. Jadi kalau XT-nya sinyal ganjil, kita tidak perlu menghitung AN-nya lagi. Nah, yang dimaksud sinyal ganjil, ini adalah ketika X min T itu sama dengan min XT. Oke. Nanti kita akan lihat bentuk sinyalnya seperti apa kalau ganjil kayak gimana. Mungkin kalau lihat persamaannya saja kurang komprehensif ya. Nah, kemudian yang terakhir, apabila XT itu sinyal genap, maka BN-nya 0. Nah, sinyal genap ini adalah ketika X min T itu sama dengan X T. Oke. Kalau ini mungkin kita bisa membayangkan adalah ini ketika sinyalnya itu simetris, sinyal simetris terhadap sumbu Y. Seperti itu ya. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Jadi 3 poin ini yang perlu rekan-rekan ketahui. Yang pertama, A0-nya itu akan bernilai 0 apabila luasan dari XT itu simetris terhadap sumbu X atau sumbu mendatar. Kemudian apabila XT itu sinyal ganjil, maka AN-nya 0. Kalau XT sinyal genap, berarti BN-nya 0. Nah, contohnya saya punya 2 sinyal seperti ini. Nah, katakanlah kita punya sinyal kotak dan sinyal gergaji yang sebelah kanan. Misalkan saya punya sumbu Y di sini. Oke, saya punya sumbu Y di sini, berarti di sini nilainya 0. Ini adalah sumbu X-nya. Nah, pertama, kita lihat dulu apakah nilai A0, AN, dan BN-nya ini 0 atau tidak. Nah, kita cek dulu ya yang poin pertama tadi. Nah, yang pertama kita lihat, jika luas XT simetris terhadap sumbu Y, maka A0 sama dengan 0. Nah, yang dimaksud dengan simetris terhadap sumbu X ini adalah seperti ini rekan-rekan. Nah, di sini kita punya kotak ya. Ini kita punya kotak. Di bawah kita juga punya kotak di sini. Kita hitung luasannya. Oke ya. Di sini juga ada kotak. Di bawah juga ada kotak. Ia berulang-ulang terus ya. Nah, ini kalau rekan-rekan perhatikan, di sini itu luasnya positif ya. Dia punya luas positif, yang di bawah dia luasnya negatif. Nah, artinya antara yang atas dan yang bawah itu mereka saling meniadakan. Karena saling meniadakan berarti DC value-nya atau A0-nya itu nilainya 0. Oke ya. Dia bentuknya simetris terhadap sumbu X. Ini sama dengan ini.
Ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan yang ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita lihat apakah dia sinyal genap atau sinyal ganjil. Nah, sinyal genap itu adalah sinyal yang simetris terhadap sumbu Y atau sumbu vertikal ya. Nah, ini kalau kita lihat sumbu Y-nya kan di sini ya. Sumbu Y-nya di sini. Nah, dia kan antara yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri itu simetris ya, atau merupakan seperti pencerminan. Kanan sama kiri dia sama. Nah, berarti dia termasuk sinyal yang genap. Kalau sinyalnya genap, berarti BN-nya adalah 0. Nah, berarti kalau AN-nya, dia tidak sama dengan 0. Berarti yang perlu kita cari hanyalah AN-nya saja, rekan-rekan. AN-nya saja. Nah, sekarang kita coba sinyal yang sebelah kanan. Nah, anggap saja sumbu Y-nya itu terletak di sini. Nah, agak kurang bagus ya. Nah, sumbu Y-nya di sebelah situ. Nah, sekarang kita lihat apakah dia DC value-nya atau A0-nya itu sama dengan 0 atau tidak. Nah, ini kita caranya sama ya. Di sini kita bisa melihat bahwa sinyal ini itu simetris terhadap sumbu X. Nah, soalnya di sini dan di sini nilainya sama. Di sini dan di sini nilainya sama. Maka mereka saling meniadakan. Antara atas dan bawah, mereka saling meniadakan. Maka dari itu dia nilainya 0. A0-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat apakah dia itu sinyal ganjil atau sinyal genap. Nah, kalau sinyal genap berarti dia simetris ya, antara kanan dan sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat sumbunya kan di sini nih, sumbunya. Nah, antara kiri dengan kanan, mereka tidak simetris ya. Berarti BN-nya itu tidak sama dengan 0. Karena dia bukan sinyal genap. Nah, kemudian kita lihat apakah dia sinyal ganjil atau tidak. Nah, sinyal ganjil itu bentuknya seperti contohnya seperti ini. Kita punya kotak di sini, misalkan sinyal kotak di sini. Nah, kalau ada kotak di sini juga, nah, berarti dia termasuk sinyal yang ganjil. Karena pengertiannya tadi ya, X minus T itu sama dengan min XT. Nah, berarti dia istilahnya pencerminan, kemudian dibalik gitu ya. Dia dicerminkan, kemudian angkanya dibalik. Kalau dicerminkan saja kan berarti dia di sini nih. Harusnya di sini ya. Dia dicerminkan, kemudian dibalik. Nah, dia masuk ke sinyal ganjil. Kalau sinyal genap, dia dicerminkan saja. Antara kanan dan yang kiri dia sama. Misalkan kita punya kotak di sini kita juga punya kotak. Nah, ini genap ya berarti ya. Genap, ini ganjil. Kalau genap dia hanya dicerminkan saja. Kalau yang ganjil, dia dicerminkan kemudian dibalik. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya seperti itu ya. Dicerminkan, kemudian dia dibalik. Nah, berarti dia termasuk sinyal yang ganjil. Artinya AN-nya sama dengan 0 seperti itu. Sorry, AN-nya sama dengan 0 ya. Betul. Yang tidak sama dengan 0 adalah BN-nya. Oke, itu adalah cara menyederhanakan problemnya antara trigonometric value dalam deret Fourier ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya saja supaya rekan-rekan ada bayangan ya cara mengerjakannya seperti apa. Nah, kita punya sebuah sinyal kotak seperti ini. Ini belum saya tambahkan sumbu-sumbunya ya. Nah, saya asumsikan sumbunya ada di sini. Ini titik nolnya di sini. Kemudian di sini pi per 2. Berarti di sini minus pi per 2. Di sini. Oke. Setiap kotak pi per 2 berarti ya. Pi per 2 berarti di sini pi. Sini pi.
Di sini Pi 3/2Pi, di sini 2Pi, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita pengen tahu deret Fourier-nya itu seperti apa. Nah, pertama langkahnya, kita mencari tahu dulu periodenya berapa. Oke. Kita cari dulu periodenya atau T0, itu sama dengan ketika sinyalnya sudah berhenti, satu periode adalah ketika nilainya sama ya. Ketika nilainya kembali ke titik awal, berarti dia sudah satu periode. Ini kalau kita lihat, contohnya kita ambil titik awal di sini. Nah, titik ketika nilainya kembali ke sini, akan ada di sini nih. Sini ya. Berarti periodenya antara titik ini dan ini, berarti sebesar 2Pi. Berarti periodenya adalah 2Pi. Kemudian kita cari omeganya. Omega 0 ya. Omega 0 itu rumusnya 2Pi per T0. Berarti kita punya 2Pi per 2Pi. Berarti omeganya adalah 1, seperti itu. Nah, sekarang kita lakukan eliminasi. Kira-kira mana yang harus kita hitung dan mana yang tidak perlu kita hitung. Oke ya, kita cari A0-nya dulu. Nah, A0 tadi kan pengertiannya apabila dia luasnya itu saling mengurangi antara yang atas dan yang bawah. Nah, ini kalau kita lihat, dia tidak ada sinyal yang bagian bawah ya. Dia hanya punya sinyal yang nilainya positif. Berarti dia nilai A0-nya itu tidak sama dengan 0. DC value-nya ada, kemudian dia termasuk sinyal yang genap. Karena dia simetris ya terhadap sumbu Y, antara kanan dan yang kiri dia sama. Kanan dan kiri dia bentuknya sama, berarti dia nilai apanya nih? Nilai BN-nya ya. BN-nya sama dengan 0. Dan AN-nya tidak sama dengan 0. Nah, berarti yang perlu kita cari adalah A0 dan AN-nya. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan A0-nya dulu ya. Kita hitung A0-nya terlebih dahulu. A0 itu rumusnya yang tadi saya tulis, 1 per T0 diintegralkan sepanjang T0, XT-nya, kemudian DT. Oke, seperti ini saja. Terus kita masukkan 1 per T0-nya tadi berapa? T0-nya 2Pi ya, yang ini ya. T0-nya kita punya 2Pi. Oke, kemudian kita integralkan. Nah, sekarang kita punya beberapa opsi rekan-rekan. Nah, di sini kita harus memilih range integral. Nah, ini yang harus agak teliti ya. Bagian mana yang ingin kita integralkan. Nah, tadi syarat dari perhitungannya, kita harus melakukan integral dalam sebuah periode. Oke. Nah, katakanlah saya mengambil periodenya itu dari titik sini ke sini. Oke, ini satu periode ya. Dia mengulangi nilainya. Saya ambil rentang dari sebelah kiri ini ke sebelah kanan yang ada di sini. Nah, sekarang rekan-rekan lihat nilai XT-nya ini berapa. Oke ya, anggap saja ini tingginya 1. Oke. Antara minus pi per 2 sampai pi per 2 itu nilainya 1, nilai Y-nya. Kemudian antara pi per 2 sampai 3 per 2 pi, dia nilainya 0. Nah, karena yang pi per 2 sampai 3 per 2 pi, ini nilainya 0, maka kita bisa mengabaikan, rekan-rekan. Kita bisa abaikan ya. Jadi yang kita ambil hanyalah yang sampai sini saja. Dari minus pi per 2 sampai pi per 2 saja. Karena dia memiliki nilai 1 di sini. Yang nilainya 0 kita tinggalkan saja. Nah, berarti kita integralkannya dari minus pi per 2 sampai pi
per 2 saja. Nah, XT-nya nilainya 1 ya. Nilai sumbu Y-nya tadi adalah 1. Nah, sekarang tinggal kita integralkan saja. Kita punya 1 per 2pi di depan. Oke. Kemudian kita masukkan T gini ya. 1 diintegralkan hasilnya T ya. Kemudian ini pi per 2 minus pi per 2. Nah, kita hitung. Nah, nilai T di sini kita gantikan dengan angka ini. Jadi pi per 2 dikurangi T kita replace dengan ini. Minus pi per 2. Ya. Berarti di dalam kita punya pi ditambah, pi per 2 tambah pi per 2. Berarti pi ya. Pi kemudian kita kali setengah pi. Jadinya adalah setengah. Nah, kita punya A0 sama dengan setengah. Oke, itu tahap yang pertama ya. Sekarang kita hitung AN-nya. AN rumusnya adalah, ini lebih panjang. 2 per T0, kemudian integral sepanjang periode XT cos N omega 0 T dt. Nah, kita coba kerjakan pelan-pelan. Masukkan aja. Tadi T0-nya adalah 2pi ya. 2pi. Nah, di sini kita menggunakan range integral yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi dari minus pi per 2 sampai pi per 2. XT-nya 1 ya. 1 dikali cos N omega 0 T dt. Nah, berarti yang perlu kita integralkan adalah yang bagian ini saja. Cos N omega 0 T dt. Nah, omega 0-nya, tadi kan sudah dapat ya. Omega 0-nya adalah 1 di sini. Nah, kita hapus saja, kita ganti 1. Berarti dia tidak perlu saya tulis ya, kalau 1 ya. Nah, sisanya adalah cos NT. Oke, berarti yang perlu kita integralkan adalah cos NT saja. Nah, cos NT itu kalau diintegralkan adalah 1 per N sin NT. Saya tulis saja ya. 2 per 2pi. Kemudian cos NT-nya saya integralkan menjadi 1 per N dikali sin NT. Nah, jadi cos yang ada di sini berubah ya. Diintegralkan jadi seperti ini. Nah, kita punya range dari pi per 2 sampai minus pi per 2 sampai pi per 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam T yang ada di sini. Nah, sebelum itu, seper N di sini kan dia tidak memiliki, dia kan konstanta. Dia tidak memiliki elemen T. Jadi kita bisa keluarkan ke sini. Oke. Jadi kita punya 2 per 2NP. Kemudian kita punya sin NT seperti ini. Nah, sekarang tugas kita adalah memasukkan pi per 2 ke sini. Oke ya. Kita punya 2 per 2, 1 ya. Kita coret aja. 1 per NP. Terus kita punya sin. Wah, hilang tulisannya. Bentar.
Oke, di sini saya punya sin, kemudian n pi per 2 dikurangi sin minus n pi per 2. Oke, jadi pi per 2 saya masukkan ke sin nt, ketemunya adalah ini. Kemudian saya kurangi dengan minus pi per 2 saya masukkan ke sini, ketemunya ini. Oke, tadi ada beberapa tulisan yang hilang ya, sepertinya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan bisa playback lewat videonya saja, karena ini saya tidak bisa ngembaliin lagi ya tulisannya yang tadi. Oke, kita masuk ke halaman selanjutnya aja. Oke, terakhir kita sampai 1 per np, kemudian kali sin np per 2 dikurangi sin minus np per 2. Nah, ini kita bisa melakukan sedikit penyederhanaan ya. Yang sin minus np per 2, ini kita bisa ubah rekan-rekan. Oke, jadi kita punya identitas sin dari minus x itu sama dengan minus sin x. Nah, jadi minusnya kita taruh ke depan aja. Nah, kita bisa bikin 1 per np. Oke, seperti ini kita tulis ulang. Kemudian minus, kita minus lagi. Nah, sin, nah ini berubah ya, np per 2. Wah, banyak banget ya kotaknya. Nah, tadi kita punya dua term yang sama ya. Sin np per 2, di sebelah kanan juga ada sin np per 2. Nah, minus ketemu minus berarti dia jadi penjumlahan. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan saja dalamnya itu. 1 per np dikali 2 sin np per 2. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 2 per np dikali sin np per 2. Nah, ini adalah hasil akhir dari AN-nya ya. Kita punya AN adalah segini. Nah, sekarang kita coba bikin menjadi persamaan. Nah, tadi kan deret Fourier punya persamaan ya. A0 tambah sigma AN dan seterusnya. Kita harus membuat persamaannya. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja ya ke persamaan yang saya balik lagi. Nah, kita masukkan persamaan yang di tengah sini. Nah, jadi kita punya xt itu sama dengan A0. Nah, A0 tadi kita sudah nyari, tengah ketemunya. Kemudian ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga. Oke. Kemudian dikali AN-nya. AN-nya ini ya, 2 per NP kali sin NP per 2. Jadi agak panjang persamaannya. Kemudian kita kalikan cos N, omega 0-nya 1 ya. Omega 0 1, kemudian T. Nah, ini adalah persamaan fullnya dari deret Fourier ini, tetapi akan lebih bagus apabila kita melakukan sedikit ekspansi rekan-rekan. Nah, di sini kan ada elemen sigma ya. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, alangkah baiknya apabila kita melakukan penjabaran. Oke ya. Nah, cara melakukan penjabarannya kita harus membuat tabel dulu supaya lebih mudah. Nah, misalkan saya bikin tabel ya. Kita punya nilai N
kita punya nilai AN tadi. Nilai N-nya misalkan 1, 2, 3, 4, sampai 5 misalkan ya. N-nya mulai dari angka 1. Nah, sekarang nilai N ini kita masukkan ke AN. AN-nya ini ya. Nah, berarti kita punya yang kalau N-nya 1 sama dengan 2 per NP dikali sin NP per 2, kita ganti saja N-nya menjadi angka 1. Nah, ini kalau rekan-rekan hitung menggunakan kalkulator ataupun menggunakan kalkulator online ya, ketemunya adalah 2 per Pi. Kemudian kalau 2, kita masukkan, itu akan menghasilkan 0. Kalau 3, ketemunya adalah minus 2 per 3pi. Kalau 4, 0 lagi. Kalau 5, dia polanya adalah 2 per 5pi. Oke, ini kalau kita teruskan, akan membuat suatu pola ya. Kalau 6, dia adalah 0. Kalau 7, dia minus 2 per 7pi. Nah, jadi dia membentuk pola ya. Kalau angkanya 1, 5, kemudian 9, dia positif nilainya. Kalau angkanya genep, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, dia 0. Kalau nilainya 3, 7, 11, dia nilainya negatif. Nah, sekarang kita bikin persamaan yang lebih panjang lagi, supaya kita bisa menggambarnya nanti ya. Kita punya XT sama dengan setengah ditambah yang ini. 2 per pi AN-nya ya. Kemudian kita kalikan cos NT. N-nya kan 1 tuh. Berarti kita tulis cos T saja. Nah, kemudian ditambah 0. Ketika N sama dengan 2 kan 0 ya nilainya. Kemudian minus 2 per 3 pi dikali cos NT. N-nya 3, T. Kemudian ditambah 0. Kemudian ditambah lagi 2 per 5 pi kali cos 5T. Tambah 0 lagi. Kemudian minus 2 per 7pi dikali cos 7T. Dan seterusnya. Nah, jadi yang sebelah kanan ini adalah rumus lengkap dari deret Fourier yang telah kita bikin. Ini kita bisa melakukan sedikit penyederhanaan rekan-rekan. Oke, di sini kan kita punya 2 per pi ya. 2 per pi. Di sini juga ada 2 per pi. Di sini ada 2 per pi, ada 2 per pi. Nah, jadi 2 per pi-nya itu kita bisa sederhanakan atau kita bisa keluarkan ya dari persamaan. Nah, saya gambarkan saja lewat slide baru. Oke. Jadi hasil penyederhanaannya adalah XT itu sama dengan setengah, kemudian ditambah 2 per pi, kita keluarkan ya, kita kalikan dengan cos T dikurangi 1 per 3 cos 3T, oke, ditambah 1 per 5 ya, tambah 1 per 5 cos 5T dikurangi 1 per 7 cos 7T dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk yang lebih sederhana ya. Sekarang kita coba buktikan lewat grafiknya. Nah,
Di sini ada sinyal kotak yang merupakan soal yang tadi kita kerjakan. Kemudian saya tulis ulang persamaan yang tadi kita bikin. Setengah tambah 2 per pi dalam kurung cos T minus sepertiga cos 3T tambah 5 seperlima cos 5T min sepertujuh cos 7T. Nah, ini saya tambahkan lagi ya. Tambah 1/9 cos 9T dikurangi 1/11 cos 11T dan seterusnya. Nah, ini bebas rekan-rekan mau nambahkan sampai berapa jauh ya. Nah, ini saya berhenti di angka ke-11. Nah, ini kalau kita tampilkan, bentuknya kan seperti ini. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat bahwa sinyal yang tadi kita bikin menggunakan deret Fourier itu mendekati sinyal XT yang ingin kita tiru. Oke ya, walaupun memang tidak sama persis, yang warna biru ya dengan yang warna merah, tetapi mereka berdekatan. Nah, yang warna merah itu akan lebih mirip lagi apabila kita menambahkan elemen di sini. Nah, semakin panjang persamaan ini yang ada di sebelah kiri itu, maka dia akan semakin mirip dengan sinyal yang berwarna biru. Walaupun memang tidak akan sama persis. Nah, itulah ide besar dari persamaan deret Fourier. Jadi, saya quick recap lagi ya, dari pertemuan pada siang hari ini. Nah, kita lihat dari atas saja. Nah, pertama kita tahu bahwa deret Fourier itu digunakan untuk melakukan penguraian sebuah sinyal periodis menjadi sinyal lain. Nah, sinyal lain itu contohnya adalah sinyal sinus dan kosinus ya. Nah, sinyal sinus dan kosinus tadi itu dirangkai menggunakan harmonik-harmoniknya. Nah, dirangkai seberapa jauh, seberapa banyak, supaya mirip dengan sinyal yang ingin kita tiru, seperti itu. Nah, jenisnya ada 3 ya, trigonometrik, kompleks eksponensial, dan polar. Kita bahas yang trigonometrik terlebih dahulu hari ini tadi. Nah, dalam deret trigonometri, itu ada beberapa term ya. Ada DC value, cos term, dan sinus term. Kemudian persamaan resminya ada di tengah. Dan untuk mencari A0, AN, dan BN, itu formulanya yang di bawah sini ya, yang berwarna merah di bawah. Nah, kemudian kita tidak perlu mencari keseluruhan nilai A0, AN, dan BN-nya. Tetapi kita bisa mengeliminasi. Kira-kira yang perlu kita hitung itu yang mana, dan yang tidak perlu kita hitung yang mana. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang sebelah kiri itu sinyal kotak ya, sinyal kotak. Dia memiliki nilai A0-nya, itu nilainya 0, karena dia simetris terhadap sumbu X. Oke. Luasan yang atas itu sama dengan luasan yang bawah. Yang atas sama dengan yang bawah. Jadi mereka saling mengurangi. Akhirnya nilai luasnya itu sama dengan 0. Kemudian dia termasuk sinyal yang simetris atau sinyal genap rekan-rekan. Karena yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu bentuk grafiknya sama. Sehingga nilai BN-nya itu sama dengan 0, dan yang perlu kita cari hanyalah AN-nya saja. Nah, kemudian yang sebelah kanan, dia sama, nilai DC value atau A0-nya sama dengan 0 juga. Kemudian nilai BN-nya itu tidak sama dengan 0, karena dia merupakan sinyal ganjil. Nah, karena sinyal ganjil, maka nilai AN-nya adalah 0. Oke, kemudian di sini kita bikin contoh soalnya. Kita punya contoh soal sinyal periodis yang memiliki sifat genap. Sinyalnya genap ya. Sehingga yang perlu kita cari hanyalah A0-nya saja dan AN-nya saja. Nah, rumusnya seperti ini yang tadi sudah saya jabarkan. Walaupun ada beberapa tulisan yang hilang tadi ya, karena ada error. Nanti rekan-rekan bisa review di rekaman yang sudah saya kirim nanti. Nah, ini kita juga cari AN-nya, dan ketemu persamaan akhirnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini kita punya nilai DC value, kemudian kita punya nilai kosinus yang berangkai seperti ini. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat,
mereka terdiri dari beberapa harmonik ya. Yang cos T itu adalah harmonik pertamanya, kemudian cos 3T adalah harmonik ketiga, harmonik kelima, harmonik ketujuh, dan seterusnya. Nah, sinyal-sinyal tersebut kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka akan berbentuk seperti ini, yang berwarna merah, di mana dia bentuknya mendekati sinyal yang ingin kita tiru, yaitu sinyal kotak. Oke, mungkin itu adalah pertemuan untuk pagi hari dan siang hari ini. Di pertemuan ke depan kita akan membahas satu contoh soal lagi ya, dan kita akan membahas lanjut mengenai sinyal Fourier yang selanjutnya, yaitu jenis yang eksponensial kompleks. Oke, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Video ini akan saya upload di Elok, sehingga nanti pada hari Rabu rekan-rekan bisa lihat secara online. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan teknis ataupun ada salah dalam penyampaiannya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.